الذي أمرنا بالتقوى والاستقامة والذي فرض علينا بدعوة الإسلامية. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع الهدى إلى يوم القيامة. أما بعد وبعد تحية فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بادروا بالأعمال الصالحة. صدق الله وصدق رسوله. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah. Allah memberikan nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga hari ini kita dapat menjalankan ibadah Jumat. Salah satu kewajiban yang diberikan pada kita rutinitas mingguan kita lakukan dengan sebaik-baiknya, sekhusyuk-khusyuknya dalam rangka menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga pertemuan kita di majelis di Jumat yang mulia ini di masjid yang sangat dibanggakan kita semua sebagai hamba Allah, yaitu Masjid Nurul Iman Polsek Taman Sari. Semoga kita dalam rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai figur pemimpin yang harus kita contoh dalam kehidupan sehari-hari, ucapan, perbuatan dan tindakan, karena beliau dipuji oleh Allah, wa innaka ala khuluqin azim. Sungguhnya engkau Muhammad memiliki akhlak yang sangat baik. Pantas jikalau kita semua sampai akhir zaman mengikuti perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khatib mengajak kepada pribadi, diri sendiri dan kita semua tentunya sama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu dengan iman dan takwa itu akan mengantarkan kita pada sebuah kebahagiaan, bukan hanya bahagia di dunia tetapi juga bahagia di akhirat. Sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah, itulah menjadi visi misi kita sebagai umat Islam. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini adalah Jumat bulan Muharram tanggal 5, 14, 46 Hijriah sebagai awal tahun baru kalender Islam, tahun baru Hijriah yang kita semua umat Islam sangat harus memperhatikan betapa pergantian tahun ini menjadi evaluasi untuk kita sama-sama. Kalau kita baca dalam surat Al-Hasyr surat 59 ayat 18 sampai dengan ayat 20, bisa kita perhatikan bahwa Allah memerintahkan kepada kita untuk selalu bermuhasabah, terutama di bulan Muharram, bulan yang sangat baik, bulan yang diagungkan oleh Allah, bulan yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mobil khusus masih relevan di tanggal 5 Muharram perspektif PBNU, karena memang 1 Muharramnya Senin, ada juga yang memulai di hari Minggu. Tapi PBNU ilmu falakiyahnya menyatakan 1 Muharramnya Senin, sehingga Jumat ini adalah 5 Muharram. Dalam masih relevan kita membahas Muharram, bahwa Allah memerintahkan ya ayyuhalladzina amanu taqullah
Wahai orang yang beriman, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Perhatikanlah apa yang sudah kita lakukan kemarin, ligodin, untuk hari esok. Ligodin di sini maknanya lah semua aktivitas kita dunia yang akan kita pertanggungjawabkan kelak di yaumul akhirat, ligodin, di hari akhirat. Karenanya perbaiki niat kita. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua amalan itu pakai niat. Semua amalan itu sah apabila ada niat. Mereka yang mau haji, labbaik Allahumma hajjan. Mereka yang mau sholat, laksanakan niatnya dengan baik. Mereka mau zakat, mau kurban dan lain sebagainya, harus inna sholati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil alamin. Kedepankanlah niat itu sehingga amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, jika melihat ayat ini, maka perintah yang pertama, kita harus evaluasi, muhasabah semua amaliyah kita. Sejauh mana kualitas sholat kita, sudah jamaahkah kita, dan sejauh mana zakat, infak dan sedekah kita. Kemarin kita misalnya berpuasa, baik puasa sunnah maupun puasa wajib, juga perlu kita evaluasi sejauh mana kualitas puasa kita ya. Dan mereka-mereka yang baru pulang jamaah haji, sejauh mana hajinya, sejauh mana umrahnya, bagaimana dia syarat dan rukun umrah hajinya terlaksana dengan baik, apakah haji mereka haji mabrur atau tidak. Pertama yang tahu dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Itu makna muhasabah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ayat ini dilanjutkan wattaqullah, dan selalu bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua kali kalimat takwa diulang dalam surat Al-Asr ayat 18 ini, menandakan bahwa manusia seringkali lupa, sering tidak ingat kepada Allah, sering ghafilun, orang-orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah khabir, maha memeriksa, bima ta'malun, apa-apa yang kita kerjakan. Karenanya di awal bulan Muharram yang notabene kalender Hijriah ini, wajar jikalau kita bermuhasabah. Mumpung belum dimuhasab, belum dihisab oleh Allah, hasibu anfusakum. Kata Ali bin Abi Thalib, hasibu, maka hisablah, hitunglah anfusakum, diri kita, qabla an tuhasabu, sebelum kita dihitung kelak di yaumil qiyamah. Kita bisa lihat mana yang baik, mana yang tidak baik. Berapa persen amaliyah kita? Sudahkah kebaikan kita lebih baik daripada keburukan kita? Masih banyak yang harus kita lakukan di sisa-sisa umur yang Allah berikan ini. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam konteks muhasabah ini juga hadis menyatakan wazinu qabla an tuzanu, dan timbang-timbanglah amal-amal kita itu sebelum nanti ditimbang di yaumil mizan. Kesempatan yang sangat luas. Yang belum berzakat kita laksanakan zakat, yang baru sedikit infaknya diperbanyak infak, terutama di bulan Muharram yang luar biasa. Nanti 10 Muharram kita adakan santunan yatim piatu, santunan duafa, orang-orang yang membutuhkan. Tapi jangan lupa, di balik kepedulian sosial kita terhadap santunan yatim piatu dan duafa itu, ada juga yang harus kita perhatikan, yaitu kepedulian kita terhadap istri kita, keluarga kita. Infak belanja kepada keluarga kita hendaknya kita tingkatkan. Kenapa? 10 Muharram itu hari yang terbaik, sehingga apabila kita memperhatikan istri kita, belanjanya dilebihkan dan diberikan surprise, membahagiakan istri, rizki kita akan barokah sepanjang tahun insyaallah. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam konteks yang kedua di bulan Muharram ini adalah mubadarah bil a'malis shalihah. Hendaknya kita menyegerakan untuk beramal yang soleh, amal yang baik, amal yang bisa bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Salah satu hadis Rasul yang sangat populer adalah badiru bil a'malis shalihah. Jangan ditunda-tunda kebaikan itu, karena kita tidak tahu datangnya kematian. Boleh jadi kita lagi sehat dicabut nyawa, boleh jadi kita lagi berdoa di masjid, lagi zikrullah, kita lagi baca-baca kalimat thayyibah, tapi di situ juga Allah memanggil kita. Boleh jadi di perjalanan, boleh jadi pesawat, boleh jadi kendaraan. Sebagian besar kawan-kawan kita yang kecelakaan di perjalanan itu,
terkadang juga nyawanya selesai di situ. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Di mana ajal itu tiba, tidak bisa minta dimajuin, dan demikian juga tidak bisa minta dimundurkan. Karena kita harus bersiap, badiru bil a'malis sholihah, menyegerakan amal-amal yang baik. Tidak boleh ditunda dalam konteks investasi. Misalnya, saya sudah mampu haji, tapi saya pengen haji kalau sudah pensiun. Tidak bisa, saudara. Kapan kita mampu, disitulah Allah mewajibkan. Hijjul bait man istata'a ilaihi sabila, itu pergi haji bila mana mampu. Dalam perspektifnya adalah mampu secara fisik, mampu ekonomi, mastata'tum bil mana istita'ah, termasuk istita'ah di bidang kesehatan. Karenanya mereka-mereka yang sudah memiliki kemampuan, termasuk kemarin kita berkorban, tidak boleh ditunda-tunda korbannya, karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara dan jemaah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berikutnya adalah selain muhasabah dan juga mubadarah adalah muraqabah. Raqabah yuraqibul muraqabah, itu merasa diawasi Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap aktivitas kita ini dijaga oleh Allah, dilihat oleh Allah. Lebih hebat dari CCTV yang dipasang oleh manusia. Allah Maha Khaliq, Allah Maha Basir, Allah Maha melihat, Allah Maha Sami', Allah Maha mendengarkan. Karenanya jangan kita suka bergibah dan namimah. Tidak perlu kita saling menghujat, tidak perlu kita saling berbuat onar, tidak perlu kita saling berbuat kerusakan, menyakiti saudara kita, menyakiti makhluk Allah, sesama hamba-hamba manusia. Kepada hewan pun kita harus berbuat baik. Bagaimana cara memotong kurban itu juga supaya kita kasih sayang kepada hewan. Apalagi kita sesama tumbuhan, mereka makhluk-makhluk Allah itu yang harus disayang. Irhamu man fil ardh yarhamkum man fis sama. Kasihanilah mereka yang ada di muka bumi ini. Insyaallah yang di langit akan sayang kepada kita. Wallahu bi'aunil 'abdi ma kana 'abdu fi 'auni akhi. Allah akan menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Muraqabah ini adalah sikap yang sangat relevan ketika kita ibadah naik kelas. Karena ibadahnya merasa dilihat Allah. Dia berkorban dilihat Allah. Di mana saja dia bergerak dilihat Allah. Dia berzikir hanya karena Allah. Dia bersedekah hanya karena Allah. Dia baca Quran hanya karena Allah. Dia tidak ingin tenar. Dia tidak ingin menjadi orang hebat. Biar Allah saja yang menilai. Biar Allah yang meridhoi seluruh aktivitasnya. Dia qiyamul lail, dia bertahajud hanya ingin mendapat ridha Allah. Hanya ingin supaya dicintai Allah. Itulah yang dicari orang-orang yang level muraqabah. Karena saudara, 3M yang saya sampaikan ini mudah-mudahan manfaat, utamanya di bulan Muharram 1446 Hijriah sebagai evaluasi tahun baru Islam Hijriah. Mudah-mudahan tentunya di awal Hijriah ini kita bisa hijrah karena Allah, hijrah dari yang tidak baik menuju yang baik, hijrah tadinya ahli maksiat menuju ahli ibadah, hijrah dalam perspektif tidak mencintai Quran menjadi cinta Quran, hijrah nggak rajin sholat menuju sholat yang rajin dan berjamaah. Semoga khutbah yang singkat ini bermanfaat untuk diri dan kita semuanya, dan Allah berikan panjang umur kepada kita dalam barokah dan taat kepada Allah, mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu. Innahu wal ghafurur rahim.